Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2197. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yah, dia Tuan Tian. Dia berada di luar langit. Dia sangat terkenal dan juga kuat di lautan semesta. Asal-usulnya dimulai pada masa-masa awal samudra semesta. Setelah bertahun-tahun berkembang terus-menerus, dirinya bertahap menjadi salah satu kekuatan utama di samudra semesta. Setiap pemimpin Tianwei Tian mempunyai gelar, yaitu penguasa Tianwei, yang melambangkan eksistensi terkuat di Tianwei Tian. Dan penguasa Tianwei ini merupakan salah satu sosok yang paling berani di antara para kaisar dewa dari Tianwei Tian sebelumnya, dan menjadi salah satu kekuatan paling populer di laut semesta dengan pemimpin yang bertanggung jawab di bawah kepemimpinannya. Jika dibandingkan dengan organisasi naga hitam dan klan bayangan mereka, bahkan itu lebih bergengsi. Mengapa dia ada di sini? Ini adalah masalah. Nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan mengecilkan pupil mata mereka. Mereka merasa cemas. Begitu kaisar dewa dari Tianwei datang, apakah akan ada drama di antara mereka? Tuan Tianwei, apa maksudnya ini? Melihat kaisar dewa itu menekan dunia tanpa akhir dan memancarkan aura menakutkan, nenek moyang klan bayangan berkata dengan ekspresi jelek. Di lautan kosmik, tindakan dan penindasan di tingkat penguasa seperti ini itu sudah dapat dianggap sebagai ofensif dan bermusuhan satu sama lain. Apa maksudku? Di reruntuhan para dewa, ahli harta karun mengetahui bahwa nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan memiliki harta yang sangat kuat di sini. Hanya kalian berdua yang ingin menelannya. Apakah itu mungkin? Mata Tuan Tianwei nampak acuh tak acuh saat dia menyapu mereka berdua, dan kemudian matanya tertuju kepada pohon suci Wukong yang tidak jauh dari sana. Dia adalah praktisi top yang telah menjadi kaisar dewa di jalur luar angkasa. Dia dapat melihat secara sekilas bahwa pohon ilahi Wukong di depannya itu sangatlah luar biasa. Itu merupakan objek yang mengandung kekuatan luar angkasa khusus, dan sampai batas tertentu itu lebih unggul darinya. Ada harta karun luar angkasa yang begitu menakutkan di reruntuhan para dewa ini, dan aku belum pernah mengetahuinya sebelumnya. Tuan Tianwei dipenuhi dengan kegembiraan, keajaiban, dan emosi dengan kekuatannya. Jika dia bisa mendapatkan harta karun luar angkasa ini, maka kekuatannya pasti akan meningkat pesat, dan dirinya akan lebih percaya diri untuk melintasi lautan kosmik di masa depan. Ini masalah. Kaisar dewa dari Tianwei ini benar-benar ingin mendapatkan harta karun luar angkasa ini. Nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan saling memandang dengan kemarahan dan keengganan yang tak ada habisnya di hati mereka. Bahkan dalam kondisi prima, mereka berdua mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada kaisar dewa ini. Apalagi sekarang mereka berdua dalam kondisi terluka parah. Saat ini benda ini seharusnya menjadi milikku. Dan ledakan. Tuan Tianwei sosoknya bergoyang dan dia mengabaikan nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan. Dirinya segera meraih pohon suci Wukong di depannya dengan tangannya yang besar, dan dia ingin mengambilnya. Dan kemudian duar, ledakan. Kekuatan luar angkasa yang tak terlihat memenuhi udara menutupi seluruh pohon ilahi Wukong dalam sekejap. Kekuatan luar angkasa yang menakutkan terus-menerus menembus, mencoba mengintip ke dalam pohon ilahi Wukong. Ya Tuhan, kami yang pertama kali menemukan tempat ini, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Nenek moyang organisasi naga hitam mengeluarkan suara marah, dan dengan benturan cakarnya yang besar dan tajam, dia langsung menghentikan tangan besar yang diluncurkan oleh Tuan Tianwei. Di saat yang sama, leluhur klan bayangan juga bergerak. Seketika bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergulung menuju ke arah Tuan Tianwei. Itu seperti gelombang tajam langit dan bumi.
Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Tuan Tianwei mendengus dingin dan kelima jarinya tiba-tiba membengkak seolah-olah tertanam di dunia lain. Dengan keras itu langsung menangkap cakar nenek moyang organisasi naga hitam dan langsung mematahkan cakarnya. Ah, tidak. Di tengah jeritan yang melengking, salah satu cakar tajam nenek moyang organisasi naga hitam patah dan darah berceceran seperti air terjun. Itu hujan darah. Tuan Tianwei mencapai sasaran dengan satu pukulan dan dia terus mengurulkan tangan besarnya. Dan suara robek dari bayangan di langit yang dibuat oleh nenek moyang klan bayangan pun juga terkoyak seperti kain dan itu runtuh. Dia pun mundur beberapa langkah sebelum kemudian bisa mempertahankan postur tubuhnya yang stabil. Kamu cari masalah. Tuan Tianwei mencibir dan kekuatan ruang yang mengepul di telapak tangannya melonjak tak terkalahkan dan dia langsung meraih pohon suci Wukong. Berhenti, jangan ganggu latihan iblis kincen. Ledakan. Pada saat ini bayangan hitam tiba-tiba muncul entah dari mana dan itu langsung muncul di hadapan Tuan Tianwei dalam sekejap menghalangi gerakannya. Hah, dari mana datangnya semut dan ingin menghentikanku? Kata Tuan Tianwei. Dia melihat bayangan hitam itu dan menemukan bahwa itu hanyalah seorang kaisar agung puncak. Dia merasa sedikit dingin dan jijik di matanya dan tangan besarnya langsung turun tanpa henti. Brengsek! Wajah Molly nampak galak dan hatinya juga kejam. Dia menggunakan tubuhnya untuk langsung memblokir tangan besar lawan dan duar. Ledakan, tangan besar Tuan Tianwei itu langsung jatuh ke tubuh Molly dan dengan pikirannya dia sepertinya akan mencabik-cabik tubuh Molly. Tapi begitu dia mencabik-cabiknya dan begitu selanjutnya terjadi, yang membuat Tuan Tianwei tidak bisa dipercayai adalah dia sepertinya telah meraih sepotong daging kecoklatan kulit yang sangat keras. Dia tidak mampu merobek tubuh tersebut untuk sejenak. Apa? Dirinya pun tampak terkejut. Dia melihat dengan cermat dan mengerutkan kening karena aura di tubuh Molly memang hanya setingkat kaisar agung puncak, namun kekuatan fisiknya itu jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan seorang kaisar dewa seperti leluhur klan bayangan, dan dia sangat tangguh. Ini agak merepotkan. Tingkat kaisar agung puncak sebenarnya memiliki tubuh yang begitu kuat. Coba saya ingin lihat apakah itu retak jari dewa surgawi. Dan dengan suara letupan, serangkaian bilah tajam luar angkasa tiba-tiba muncul di kehampaan. Bilah luar angkasa ini seperti pilar pedang dan tiba-tiba melewati tubuh Molly duar. Dengan suara letupan, seketika lubang sedalam 5 bilah pedang pun terlihat muncul di dada Molly. Sabetan pedang ada retakan di tulangnya dan darah muncrat dari Molly dalam sekejap. Lukanya sangatlah mengejutkan. Dia sangatlah berdarah dan Anda hampir bisa melihat detak jantung Molly dan organ dalamnya. Ini sungguh kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Molly berubah warna. Struktur jurangnya sebenarnya tidak mampu menahan kekuatan robek dari ruang ini. Kekuatan lawan jelas lebih unggul dari nenek moyang organisasi naga hitam dan nenek moyang klan bayangan. Orang yang bahkan lebih terkejut lagi adalah penguasa Tianwei. Ya, Tuan Tianwei, dia memandang Molly dengan heran. Dengan serangan sebelumnya, bahkan praktisi teratas tingkat kaisar dewa pun mungkin besar kemungkinan akan membuatnya tubuhnya terbelah menjadi dua. Akan tetapi anak di depannya ini hanya otot-ototnya yang terkoyak. Lapisannya bahkan tulangnya pun tidak patah. Orang ini aneh. Aku bisa melakukan penelitian kepadanya nanti, kata Tuan Tianwei. Tatapan dewa surgawi dari Tianwei Tian itu bersinar dan kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba memenuhi udara dari tubuhnya. Dengan suara mendengung, sebuah kristal luar angkasa dengan banyak sisi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitar Molly. Di dalamnya untuk sesaat memenjarakan Molly di dalamnya. Ledakan. Molly menunjuk kristal luar angkasa. Kristal luar angkasa itu pun bergetar, tapi tidak rusak sama sekali. Tidak, ini menjadi masalah. Hati Molly tiba-tiba tenggelam. Molly bisa dengan jelas merasakan bahwa
kekuatan sangkar luar angkasa di depannya ini, pukulannya itu mengandung kekuatan struktur jurang. Bahkan jika itu ditelan ke dunia batin oleh nenek moyang organisasi naga hitam, terkadang meski tidak bisa dipatahkan, namun setidaknya bisa membangkitkan kekosongan di dalamnya. Tapi sangkar spasial di depan ini begitu kuat, sehingga dirinya tidak bisa bergerak sama sekali, karena pukulannya yang langsung membuatnya merasa ketakutan. Tingkat kultivasiku masih terlalu rendah. Jika aku bisa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, belum lagi Kaisar Dewa, bahkan jika aku hanya setengah langkah Kaisar Dewa, aku khawatir aku tidak semudah itu dipenjara di dalam sangkar luar angkasa ini. Tapi sekarang, kata Molly, dia bergumam, dia tampak cemas dan diam-diam ketakutan. Ada seorang Kaisar Dewa yang kuat, dan itu lebih berbeda, lebih kuat di saat dia menghadapi nenek moyang organisasi naga hitam dan juga nenek moyang klan bayangan sebelumnya. Molly tidak merasa begitu putus asa seperti sekarang, karena pihak lain, meskipun kuat, namun Molly bisa merasakan di mana batasnya atas lawannya. Namun menghadapi Kaisar Dewa dari Tuan Tian ini, Molly dengan jelas merasakan bahwa dengan kekuatan fisiknya saat ini saja, dia bahkan mungkin tidak dapat mengintip batas maksimalnya untuk kekuatan lawan. Kecuali aku memobilisasi kekuatan jurang yang ada di dalam tubuhku. Tapi hal ini, jika terekspos penuhnya, maka tidak akan ada lagi cara ruang bagiku untuk perubahan di laut kosmik ini. Dan aku akan menjadi salah satu orang yang menjadi incaran di seluruh laut kosmik ini. Terlepas dari keluhan atau apapun, mustahil untuk bisa mengatasi konfrontasi antara jurang maut dan lautan kosmik. Jika sekarang Molly berani mengekspos kekuatan jurangnya, maka tidak akan ada tempat bagi dirinya di seluruh lautan alam semesta. Iblis Kin, aku hanya bisa membantumu sampai di sini saja, kata Molly. Dia pun menghela napas dalam dan lalu melihat ke samping ke arah pohon suci Wukong. Di bawah sangkar ini, Molly tahu bahwa kecuali dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri, dia hanya akan meledakkan dirinya sendiri, dan dia paham mungkin tidak banyak berpengaruh sekalipun sangkar luar angkasa itu rusak. Apa gunanya? Sangkar luar angkasa ini diubah oleh kesaktian Tuan Surgawi dari Tian Wei Tian. Dan yang paling buruk, jika mengembun lagi, berapa banyak batang tubuhnya yang bisa hancur? Nah, jangan bersusah payah lagi, kata Tuan Tian Wei Tian. Dia memandang ke arah Molly dengan acuh tak acuh.